Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program spesial Ramadan, yaitu Hikmah Ramadan, spesial edisi Ayo Mengaji, yang mana pada hari ini jatuh pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, yang mana telah hadir pada hari ini, yaitu yang terhormat Ustadz Dr. Rajo Bungsu MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, masih dalam keadaan berpuasa. Barakallah, alhamdulillah Ustaz ya, tetap lancar ya kita berpuasa di hari ke-14 sekarang ya. Amin. Amin. Semoga lancar sampai akhir nanti ya Ustaz ya. Baik pemirsa, kami menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari belajar membaca ayat suci Al-Qur'an, tentunya bersama kami program acara Ayo Mengaji yang mana spesial edisi Hikmah Ramadan pada hari ini, yaitu jatuh pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Pemirsa, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Solihan SPD, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, itulah tadi pembacaan tilawah Al-Quran oleh Qori Solihan SPD, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Pemirsa, kami menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya bacaan Anda nanti akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yang telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini, yaitu Ustadz Dr. Rajo Bungsu MPDI. Baik Ustadz, seraya kita menantikan partisipasi pemirsa yang akan bergabung bersama kita nih Ustadz. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang tajwid dan makhrijul hurufnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 ini Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, wabil khusus kaum muslimin muslimat. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 187 ini ayat cukup panjang ya. Jadi kalau kita bahas satu persatu tajwidnya ya memang agak lumayan sedikit durasi ya, kurang waktu begitu kan. Jadi oleh karena itu kita hanya sedikit saja mungkin mengambil dari kalimat-kalimat yang ada di ayat 187 ini. Ya. Nah, uhilla lakum lailatas shiyam. Nah, jadi di sana ya. Dan memang cukup banyak sebenarnya ya mim sukun bertemu dengan huruf-huruf ya selain daripada mim dan ba. Dia artinya ketika dia mim berbaris sukun bertemu dengan mim, itu kan sudah jelas kita harus dengungkan ya. Ada yang mengatakan itu sebagai idgham mim ya, atau idgham wajibul gunnah. Juga ketika mim mati ketemu dengan ba ya, ada hukumnya itu kan
ikhfa syafawi ya. Iya, Ustaz. Jadi namun selain daripada itu kan lebih banyak lagi sebenarnya. Iya, Ya, antara mim ketemu alif, katakanlah mim ketemu ta dan lain sebagainya. Kalau di sini kan mim ketemu dengan lam. Lam, Nah, Ustaz, ya. jadi yang harus kita pahami di sini adalah ketika huruf mim sukun itu bertemu dengan huruf selain daripada yang disebutkan tadi mim dan ba itu, maka itu dinamakan dengan izhar syafawi. Nah, jadi ketika kita membaca ya hukum tajwid yang dinamakan dengan izhar syafawi itu kan sudah jelas. Kenapa izhar syafawi? Karena huruf mim itu sendiri adalah huruf syafah ya. Kemudian mengapa dikatakan dengan izhar? Karena memang kita melafazkan huruf mim itu harus dengan jelas ya. Berbeda dengan mim ketemu mim atau mim ketemu dengan ba. Nah, kemudian yang harus kita pahami juga di sini adalah ketika kita bertemu ya, dengan hukum bacaan izhar syafawi ini, maka sudah tentu tidak boleh didengungkan, ya, tidak boleh didengungkan. Namun juga di samping memang tidak boleh didengungkan, juga membacanya tidak boleh terlalu tergesa-gesa atau tidak boleh dibaca buru-buru ya, dengan Ustaz, ya? terburu-buru, sehingga memang betul ya, memang Iya, betul Ustaz. tidak boleh dengung, namun harus disesuaikan dengan temponya. Katakanlah seperti ini. Uhilla lakum lailatas. Nah, itu kan tidak sesuai tempo ya. Tidak ada temponya, memang Ustaz, ya? memang tidak unah ya, memang tidak dengung di situ. Tapi karena memang dari sisi tempo membacanya yang tidak sesuai, tidak konsisten tadi, itu juga mempengaruhi kualitas membaca seseorang itu. juga Jadi ya, kalau Ustaz, ya? kalau katakanlah kita di MTQ itu, nah itu sudah bisa menjadi catatan itu ya, sudah bisa menjadi catatan itu. Jadi uhilla lakum lailatas shiyam. Begitu kan? Iya, baik. Ini Ustaz, harus- mohon izin kita jeda Iya. terlebih dahulu ya, Ustaz ya. Nanti Oh, kita siap, lanjutkan siap, lagi siap. setelah ini ya, Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Kami menantikan partisipasi Anda, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode 0741 atau di nomor 08117433 Mari belajar membaca ayat suci Al-Quran, tentunya bersama kami TVRI Jambi dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji pada hari ini. Baik Ustadz, tadi kita sudah sedikit mulai membahas tentang tajwidnya, yang mana tadi Ustadz telah menjelaskan tentang izhar syafawi. Silakan dilanjutkan Ustadz mengenai tajwid pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187 ini Ustadz. Persilakan. Ya, terima kasih. Jadi itu salah satu ya hukum bacaan yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita menemukan huruf mim sukun ya bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka itu dinamakan dengan izhar syafawi. Maka membacanya juga harus dijelaskan huruf mimnya, kemudian tempo membacanya itu harus disesuaikan dan tidak boleh didengungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering juga kita jumpai di dalam Al-Quran itu adalah masih terdapat juga di Quran surah Al-Baqarah 187 ini adalah huruf nun yang berbaris tasdid. Contohnya begini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Begini. Jadi ada dua huruf yang ketika dia bertasdid itu harus didengungkan. Ya. Ya, ini huruf nun dan huruf mim. Jadi di sini contohnya adalah huruf nun ya. Jadi huruf nun ini apakah dia dibaca dengan wasal ataupun mungkin kita dibaca dengan waqaf atau berwaqaf di huruf nun tasdid ya, itu harus didengungkan. Tidak boleh nanti kita baca umpamanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
Tidak boleh pendek ya. Tetap harus didengungkan dulu. Tetap, Ustaz, ya? walaupun dia dibacakan waqaf, ya, ataupun dibacakan wasal, harus tetap sama antara wasal dan waqaf. Ketika nun bertasdid itu harus tetap didengungkan. Jadi wa antum libasul lahun. Tapi tidak disebutkan ya, nunnya na-nya tidak dijadikan baris lagi ya. Ustaz, Tidak, ya? ketika dia waqaf maka huruf na-nya dihilangkan jadinya Iya, kan. jadi wakaf dia ya. Artinya ketika dia berwakaf ataupun dia baca dengan wasal ada nun yang bertasdid, maka dia hukumnya sama begitu kan. Harus didengungkan atau wajib gunnah di situ. Kemudian kita ambil ya sedikit-sedikit saja di surah atau di ayat 187 ini. Nah, di sana ada kalimat minal fajr. Nah, ini juga penting ini kita ingatkan kepada pemirsa semua bahwa apa namanya, huruf-huruf yang terletak di ujung kalimat ya, itu ketika kita berwakaf tidak boleh dihilang itu. Karena memang sering kita mendengar kan, katakanlah surah Al-Fajr itu paling banyak itu. Iya benar. Ya. Wal fajr walayalin ash, Hilang rohnya. hilang rohnya ya. Ataulah apa namanya, di sini kalau di Ramadan ini biasa nanti di pertengahan Ramadan kan 15 ke atas itu kan ada apa namanya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar Ya. Surah Al-Qadar itu juga sering sekali kita mendengar ya. Rohnya Orang hilang. membaca menghilangkan huruf ya. Menghilangkan huruf itu pasti itu apa Salah namanya? ya, berubah makna juga Merubah ya Ustaz makna ya. betul itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Harusnya malam ada kemuliaan atau malam ketentuan qadar. Kalau dihilangkan roh jadi qad. Nah, qad itu lain lagi maknanya tuh. beda arti ya Ustaz Sudah ya. sangat jauh artinya. Jadi ini perlu kita ingatkan kepada kita semua. Artinya apakah dia wasal, apakah dia waqaf, ketika dia berhenti di ujung huruf itu jangan sampai dihilangkan ya. Nah, ini contohnya di sini. Apa namanya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Minal fajr. Nah, jadi huruf ra ini juga ya, terkadang dia dibaca dengan tafkhim. Juga ada kalanya dibaca dengan tarqiq. Jadi ketika huruf ya, huruf sebelum huruf ra itu ada huruf yang berbaris fathah ataupun dhammah, maka huruf ra-nya harus dibaca dengan tafkhim. Ya. Namun ketika ada huruf sebelum huruf ra itu nanti huruf yang berbaris kasrah ataupun huruf ya, huruf ya sukun, itu apa menyebabkan huruf ra itu dibaca dengan tarqiq. Nah, kalau di sini kan ada huruf jim yang berbaris sukun, sebelum huruf jim ada huruf yang berbaris fathah. Jadi hurufnya juga harus huruf ra, walaupun sebenarnya huruf ra itu kan berbaris Baris bawah kasrah ya. Kasrah. Nah, tapi karena dipengaruhi oleh huruf sebelum huruf ra itu, maka dia juga harus dibaca dengan tafkhim minal fajr. Jadi tebal ya Ustaz ya. Iya, tetap. Kecuali nanti kalau huruf iya ya, huruf iya sukun, atau memang sebelum huruf ra itu huruf yang berbaris kasrah. Baru dia dibaca dengan tarqiq. Tapi itu juga ada pengecualian nanti ya. Jadi kalau kita bahas lagi ini cukup panjang lagi nih kan. Kabir begitu kali ya Ustaz ya. Ya contohnya kabir atau wastabir gitu kan. Ya, sebelumnya khabir, baris gitu bawah ya Ustaz ya. Bawah. Dan ada juga pengecualian sebenarnya ya. Ada juga huruf-huruf yang seharusnya secara teori dia harus dibaca dengan tarqiq, tapi ternyata ada juga huruf-huruf ra itu yang dibaca dengan tafkhim. Nah, nanti punya pembahasannya cukup panjang lagi nanti kan. Itu yang yang kedua, yang ketiga ya. Selanjutnya itu kan ada juga summa atimmus siyama ilal lail. Ah, ini. Ya. Ini huruf ya yang berbaris sukun. Setelahnya itu ada huruf lam dan kita bersukun atau berwaqaf ya, berwaqaf di kalimat tersebut, maka ini bisa kita baca dengan antara 2, 4 bahkan sampai kepada 6 harakat ya. Nah, jadi termasuk apa namanya huruf lain ya, mad lain ya. Nah, mad lain. Jadi mad lain ini bisa dibaca 2,
bisa dibaca 4, bahkan maksimal ya bisa baca 6 harakat. Nah, jadi kembali ke minal fajr tadi, itu juga di samping jangan menghilangkan huruf ra, ketika dia ada huruf-huruf yang qalqalah juga harus tetap dipantulkan ya. Itu dipantulkan. Nah, ini contoh di sini lagi. Oh, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, itu. Ya. Jadi huruf qalqalah itu walaupun dia waqaf maupun mawsal itu tetap dibaca dengan qalqalah. Hanya saja ada memang sebagian kitab tajwid itu yang membagi qalqalah itu kepada 2 macam ya. Iya, ada juga sebagian ulama tajwid itu yang membaginya kepada 3 macam ya. Kalau menurut Kiai Salim ya, seperti kita di nasional itu dibagi kepada tiga bagian itu untuk di qalqalah itu ya. Ustaz, ya. Jadi ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra, ada juga tawassut. Nah, kalau di sini kalau seandainya kita membagi itu kepada 3, berarti ini termasuk kepada qalqalah tawassut. Apa cirinya? Nah, cirinya itu adalah ada huruf qalqalah dan kita berwaqaf ya, berwaqaf di kalimat tersebut. Nah, di fil masajid. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya antara qalqalah sughra, tawassut maupun yang kubra. Kalau yang sughra itu sepintas, itu sekali lintas saja. Ringan saja ya, ringan yang penting saja, udah dipantulin gitu. Yang penting sudah dipantulkan. Tapi kalau qalqalah tawassut atau wusta itu ada sedikit jeda, tapi tidak tertahan gitu ya, seolah-olah tertahan. Sedikit ya, tapi masih di bawah qalqalah kubra. Kalau kubra itu sudah lumayan dia terhentinya ya. Seperti memang yang ada tasdidnya begitu ya, nah, Ustaz ya. Itu qalqalah kubra. Ciri-cirinya itu diantaranya adalah ada huruf yang bertasdid dan kita berwaqaf di kalimat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian ciri-ciri qalqalah kubra itu adalah ketika huruf qalqalah berada di ujung kalimat ya, dan kita berwaqaf di situ, dan sebelumnya itu ada huruf yang berbaris sukun. Oh, begitu Ustaz. Contohnya begini, yang mungkin sering kita baca nih ya, kalimat itu walillahil hamd. Itu walillahil hamd itu kadang-kadang kita mendengar juga kan walillahil hamd. Ringan aja, nggak ada pantulannya. Nggak ada pantulannya, hilang huruf dal. Ya, kalau tidak ada pantulannya itu menghilangkan huruf itu dal. Bacaan takbir sering ya. Nah, sering itu nanti kalau kita takbiran itu kan walillahil hamd katanya. Baik Ustaz. Mohon izin Gitu, Ustaz, ya. kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz, Ya, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji, yaitu pada hari ini pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, yang mana telah dijelaskan dengan Ustadz Dr. Raja Bungsu MPDI mengenai tajwidnya. Tadi terakhir dibahas tentang qalqalah ya Ustadz ya. Silakan dilanjutkan Ustadz, karena masih ada sedikit lagi beberapa bacaan yang ada di ayat 187 untuk dijelaskan. Terima Ustadz. Ya. Jadi setelah itu kan ada kalimat tilka hududullahi fala taqrabuha. Jadi lafaz jalalah pada waktu yang lalu juga sudah kita singgung atau sudah kita bahas ya. Nah, ini kita contohkan taqrabuha ya. Jadi kan kita mengatakan ada qalqalah sughra. Nah, ini contoh salah satu qalqalah sughra. Karena apa? Karena berada di tengah-tengah kalimat. Ya, taqrabu namanya taqrabuha. Tidak mau dia seperti itu nanti. Jadi memang harus pantulan ya, pantulan secara selintas pintas ya. Fala taqrabuha. Jadi seolah-olah huruf qaf itu berbaris fathah ya. Iya. Seolah-olah ya, tapi bukan diberi baris bukan jadi baris, tako. Ya. Ini fala taqrabuha bukan seperti itu ya. Salah pula ya, Ustaz. Jali jadinya kalau di MTQ ya Ustaz ya. Jadi itu merubah merubah harakat kan. Baik Ustaz. Nah, kemudian kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Nah, di akhir ayat ini kita dinamakan dengan mad alif sukun ya. Nah, jadi kalau kita bahas ke permulaan tadi itu
izhar syafawi kan banyak kita temukan di sini ya. Sangat banyak kita temukan. Di sana kita ketemu lagi nih la'allahum ya, mim mati ketemu dengan ya la'allahum yattaqun. Jadi tidak boleh nanti kita la'allahum yattaqun ya, temponya itu yang bermasalah. Jadi la'allahum yattaqun. Tapi tidak didengungkan begitu ya Ustaz ya. Ya. Terdengarnya jangan sampai kelamaan pula ya Ustaz. Jangan ya? sampai kelamaan pula, jangan pula sampai kecepatan begitu kan. Memang harus sesuai dengan tempo kita membaca. Di yattaqun itu mentarik sukun. Nah, kalau kita baca 2 harakat, boleh? Boleh, silakan. Apalagi kalau sekarang nih kita katakanlah di imam tarawih ya. Iya, Imam tarawih itu Fatihah itu kalau kita bawa mad Satu sukun sampai napas. 6 harakat terus, nah habis waktu gitu kan. Benar. Nah, kalau saat ini apalagi kalau dia ya tetap berwakaf, kalau berwakaf baru dia mad sukun. Kalau dia berwasal itu kan biasalah ya, mad Benar, tabi'i begitu kan. Nah, ini yang harus kita waspadai kalau kita seandainya membaca dia di berwakaf di kalimat-kalimat mad sukun situ ya. Nanti kalau kita bawa dia 2 rakaat, nanti ketemu lagi dengan mad sukun, harus kita bawa 4. Kalau kita bawa 4, ketemu lagi bawa 4 lagi. Kalau kita bawa nanti 6, ketemu lagi harus 6 lagi, harus konsisten begitu Harus kan. setara gitu ya Ustaz, Nah, harus setara, sama. ya. Jadi idealnya memang dari awal kita membaca sampai akhir kita membaca itu harus konsisten dia. Baik. Begitu. Jadi inilah mungkin salah satu ya yang dapat kita jelaskan terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 187 ini. Ya, baik Ustaz. Itu tadi semua penjelasan tentang tajwid ya Ustaz ya. Kurang Ya. lebihnya yang memang banyak ditemukan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187 ini Ustaz. Ya. Baik Ustaz, mari kita lanjut tentang pembahasan mengenai terjemahnya nih Ustaz, mengenai hikmahnya nih. Yang mana apa yang bisa kita dapat petik dari surah Al-Baqarah ayat 187 ini Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Iya, jadi memang lumayan cukup banyak nih poin-poin ya. di Penting-penting dalam- ya kayaknya nih Ustaz ya. Penting-penting juga ya, artinya poin-poin yang dapat kita ambil di Quran surah Al-Baqarah 187 ini. Di antaranya adalah kata Allah SWT, "Uhillal lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum." Jadi memang dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadan, pada malamnya ya. Ingat di sini uhillal lakum lailatas siyam. Jadi malam puasanya itu. Malam ya Ustaz ya. Malamnya malam. itu ini harus bawahi gitu Di garis kan. bawahi ya Ustaz. Harus garis bawahi. Ar-rafasu ila nisaikum. Artinya apa namanya? Mencampuri ya atau bercampur dengan istri-istri kalian itu. Jadi poin pertama ini adalah ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kita melakukan katakanlah hubungan suami istri ya, di pada malam Ramadan itu dihalalkan kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin-poin yang pertama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi mereka itu kata Allah adalah apa namanya? Pakaian bagi kalian itu, bagi kamu. Wa antum libasul lahun. Dan kalian juga merupakan pakaian bagi mereka ini. Nah, ini kan kalimat-kalimat apa namanya kinayah ya. Kinayah ya Ustaz ya. Kalimat-kalimat sindiran artinya memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya suami itu pakaian buat istri gitu kan. Kemudian istri itu juga pakaian buat suami. Jadi apa fungsi pakaian itu? Kan cukup banyak fungsi pakaian itu. Bukan hanya untuk apa namanya menutup aurat ya, tapi juga fungsi pakaian itu kan untuk menjaga stamina kita, menjaga tubuh kita ini yang tadinya kedinginan tidak kedinginan lagi, yang tadi kepanasan mungkin kan. Iya benar Ustaz. Gitu ya. Jadi untuk menjaga daripada tubuh kita. Artinya apa? Antara suami dan istri itu memang harus saling menjaga dan harus saling apa namanya menutupi, melengkapi gitu kan. Baik, Ustaz. Nah, itu yang dapat kita pahami dari hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Jadi kata Allah Taala, Allah itu mengetahui kamu itu sebenarnya tidak mampu menahan diri kamu itu ya. Betul. Fataba alaikum wa'afankum. Maka apa namanya? Bertaubat ya atas kalian itu. Berarti Allah menerima taubat kalian itu dan juga memaafkan bagi kalian itu. Jadi maksudnya apa? Bahwasanya Allah itu mengetahui hati kita ini ya, bahwasanya kita ya secara manusiawi ya, secara makhluk memang kita ini
untuk hal-hal yang demikian itu kan ada naluri-naluri yang seperti itu kan kita tidak mampu menahan. Betul. Nah, cuman Allah mengatur ya cara menyalurkannya itu jangan di siang hari Ramadan gitu kan. Betul Ustaz, bahaya Jadi ya itu, Ustaz. jadi itu kembali kepada ayat yang di awal tadi kan uhilla lakum lailatus siyam tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala maka sekarang kata Allah campurilah mereka. Ya, campurilah itu. Artinya pada malam hari itu ketika kita memang menginginkan hal itu maka tidak masalah ya. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Jadi apa namanya apa yang telah Allah tetapkan itu ya, apa yang telah Allah tetapkan itu. Wa'fa ankum. Apa namanya? Ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Jadi makanlah kata Allah, makan dan minumlah sehingga jelas ya bagi kalian itu khaytul abyad. Di sini dimaknai sebagai apa namanya benang yang putih. Maksudnya minal khaytil aswadi daripada benang yang hitam itu maksudnya fajar itu kan. Peristilahannya seperti itulah ya Ustaz ya. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampailah malam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini poin lagi nih ya. Jadi janganlah kata Allah SWT kalian itu mencampuri kalian itu wa antum aakifuna fil masajid sedangkan kalian itu apa namanya sedang i'tikaf di dalam masjid. Artinya ketika kita sedang beriktikaf ya atau mungkin kita sudah berniat iktikaf pada hari itu iktikaf ya itu tidak boleh lagi apa namanya jangan gitu kan tidak boleh tapi jangan kita mencampuri istri kita walaupun pada malam hari tapi kalau kita memang beriktikaf ya iktikaf di masjid jangan dicampur-campuri. Nah jadi sebenarnya ayat ini kan ada asbab nuzul sebenarnya ya. Iya Ustaz. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu kan itulah ketetapan dari Allah, jangan kalian dekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Nah, yang demikian itu apa namanya sebagai bukti dari Allah ya bukti daripada ayat-ayat Allah bagi manusia agar mereka itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang ayat-ayat atau ayat 187 di Quran surah Al-Baqarah ini memang identik dengan apa namanya hukum-hukum yang terkait dengan amal-amal kita di bulan Ramadan ya. Memang cocok untuk di bulan puasa nih Ustaz ya, merupakan ketentuan yang harus diketahui sama pemirsa nih ya Ustaz ya. Ternyata di surah Al-Baqarah ayat 187 ini merupakan ada ketentuan di mana kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita harusnya menjalankan ibadah kita, begitu ya Ustaz ya? Iya betul. Jadi ayat ini apa namanya menjadi dasar ya. Betul Ustaz. Menjadi dasar bagi kita ya terkait dengan hukum-hukum di bulan Ramadan. Mobil khusus lagi adalah antara hubungan antara suami istri ya. Baik Ustaz. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Baik Ustaz, kami ingin kembali mendengarkan bacaan yang baik dan benarnya tentunya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Dipersilahkan kepada Ustaz Dr. Rajo Bungsu MPDI. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi Ustadz Dr. Rajo Bungsu MPDI telah membacakan kembali, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Itu tadi dengan murattal ya Ustadz ya? Yeah. Masya Allah. Jadi biar pemirsa tahu bagaimana perbedaan tilawah dan juga murattal ya Ustadznya. Karena ini memang lumayan agak panjang ayatnya Ustadz ya. Yeah. Baik Ustadz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Mohon izin kesimpulannya terlebih dahulu tentang program acara kita pada Hikmah Ramadan pada hari ini. Silakan Ustaz. Iya, jadi ayat 187 di Quran Surah Al-Baqarah ini ya cukup kompleks dari aspek tajwid ya. Benar. Karena memang itu tadi panjang ya. Jadi panjang itu cukup banyak. Di sana terdapat ada hukum ikhfa hakiki, ada juga izhar syafawi, ada qalqalah, matarid lusukun dan lain sebagainya, cukup kompleks. Nah, jadi artinya ketika kita kuasai hukum-hukum yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah 187 ini sudah cukup lumayan ini, ya. Walaupun memang secara komprehensif memang masih cukup panjang ya pembahasan tajwid itu ya, masih banyak hal-hal lain yang mungkin tidak terdapat di ayat 187 ini. Nah, kemudian kalau dari aspek makna yang terkandung dalam ayat 187 ini, seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya ini lebih identik dengan hukum-hukum terkait dengan seseorang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi diantaranya adalah bahwasanya dihalalkan ya bagi seseorang ketika dia malam hari boleh dia mendatangi istrinya ya. Artinya dari aspek hukum katakanlah hukum fikih ya. Ketika nanti umpamanya katakanlah sebelum atau mungkin setelah atau bangun kesiangan tidak makan sahur katakanlah kan ya. Namun mereka telah berniat pada malamnya untuk puasa esok hari, juga puasanya sah, tetap sah ya. Walaupun pada mereka itu mendatangi atau mencampuri istrinya, tapi belum sempat mandi dan memang dia berniat sah ya, untuk melakukan ibadah puasanya itu. Kemudian yang kedua juga bahwasanya ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwasanya fungsi daripada suami atau istri itu adalah
dimaknai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai libas atau pakaian. Jadi pemahaman pakaian setelah kita sedikit jelaskan tadi, ya banyak fungsi, dan itu semua harus menjadi apa namanya, ya menjadi katakanlah harus kita pahami dan kita amalkan, ya bahwasanya antara hubungan suami istri itu layaknya harus seperti pakaian itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah kapan kita sampainya, apa namanya, tidak diperbolehkan kita untuk makan atau minum. Artinya kita sudah masuk waktu berpuasa adalah kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai waktu fajar. Jadi kalau sudah fajar itu sudah saatnya kita untuk melakukan ibadah puasa. Jadi kemudian yang terakhir adalah bahwasanya ketika kita beriktikaf, ya katakanlah kita berniat iktikaf, maka kata Allah, wala tubashiruhun ya wa antum akifuna fil masajid. Apa semua ini yang kita lakukan ini adalah dalam rangka kita mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Agar apa? La'allahum yattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu kata Allah. Masya Allah, barakallah Ustaz. Berarti memang pada surah Al-Baqarah ayat 187 ini memang merupakan landasan ya Ustaz ya. Ada banyak hikmah yang kita dapatkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187 ini, terutama apabila kita dalam suasana berpuasa seperti ini Ustaz ya. Jadi ini kita tahu nih bahwasanya berpuasa itu bukan berarti benar-benar menahan segala sesuatu, tapi malamnya Allah mengizinkan melalui pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187 ini kita disampaikan bahwa boleh kita melakukan bersetubuh dan seperti itu berarti ya Ustaz ya, Masya Allah. Dan juga di mana waktu-waktu batas kita untuk bisa berpuasa, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa nantinya Ustaz. Nah, begitu. Baik Ustaz, terima kasih telah hadir di TVRI Jambi pada hari ini. Barakallah, semoga lancar berpuasa kita nanti juga sampai di akhir nanti. Dan semoga nanti kita bisa bertemu kembali tentunya pada program yang selanjutnya lagi. Insya Allah. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.